Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas sedang mencari keberadaan Tuhan. Dikisahkan pada suatu siang di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria yang bernama Abdul August Al-Qamti yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik dari seorang pria yang sedang kusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat kusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul dalam hati. Merasa Abdul cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah. Abdul pun mengusik Abu Nawas. Ia duduk bersila tak jauh dari Abu Nawas dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apakah gerangan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan yang nanar?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya memperhatikan Tuan dari tadi. Tuan tampak kusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul August. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas Abu Nawas. "Bagaimana bisa merasakan Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul August. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul August tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah ia bertemu dengan Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang telah lama hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul August. Abu Nawas hanya tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul August untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul untuk menceritakan apa yang telah dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul August lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang, selama sholat 2 rakaat aku lebih banyak melamun," jawab Abdul polos. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat Tuan, tapi pikiran saya melayang kemana-mana gak karuan. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu. Kenapa Tuan bisa sangat kusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat-sangat hampa," jelas Abdul kepada Abu Nawas. Abu Nawas kembali tersenyum. Kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomsti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul menerima kesepakatan itu. Ia malah justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul menemukan Allah. Tak berselang lama kemudian datanglah Abdul August dengan beragam perlengkapan pula. Mereka kemudian melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh dengan keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang.
Namun tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap Abu Nawas ke Abdul. Baiklah Tuan, aku sudah siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul August. Jarak antara Homti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan terik. Di dalam perjalanan tiba-tiba Abu Nawas mengatakan kepada Abdul bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul, untuk menghemat waktu kita, bagaimana kalau kita nanti melakukan jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, Tuan, tanya Abdul August keheranan. Kenapa engkau lebih memilih melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang sholat jamak takhir, wahai temanku Abdul August? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita kan belum sempat melaksanakan sholat zuhur, jawab Abdul August. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul August, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Cobalah peganglah pasir ini, sangatlah panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga membahayakan, terang Abu Nawas. Mari kita cari masjid di desa Kubaidi atau Isiblia. Apabila sesuai perkiraanmu kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, wahai Abdul August, imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul August sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian sampailah mereka di masjid di desa Isibilia. Mereka kemudian bertemu dengan serombongan musyafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul usai sholat, mereka mendapati bila rombongan musyafir itu tidak ikut sholat. Karena mereka merasa penasaran, Abdul pun bertanya pada salah satu rombongan musyafir itu. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai di masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar, jawab salah satu rombongan musyafir itu. Lantas mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul kembali penasaran. Oh itu, karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan, jadi kami berhenti sejenak
untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam kan mengajarkan kami untuk tidak berbuat zolim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan musyafir itu. Abdul Agus merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musyafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan kembali. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada satu unta saja atau pada semua binatang? Tanya Agus kembali. Ketua rombongan itu pun tersenyum. Lalu ia menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zolim. Kita sholatkan untuk mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Agus semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang telah diucapkan oleh ketua rombongan musyafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang engkau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Agus sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya tadi saya mendengar kepala musyafir menyebutkan kata fahsya dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Kata Agus. Kata Abdul Agus, oh jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi fahsya adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung pada orang lain, karena tak langsung memberikan dampak buruk. Biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya? Tanya Abdul Agus antusias. Contohnya seperti ini. Contohnya pada perzinahan, menegukkan minuman beralkohol atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Agus tertegun dan menganggukkan kepalanya tanda ia paham. Sekarang bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan yang buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, ataupun perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, pencurian, dan perampokan itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari Abu Nawas. Hatinya pun berbunga lega. Banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isibilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari mereka berjalan melewati padang pasir yang terik dan panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad.
Abu Nawas pun merasa heran karena sejumlah menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan beritanya. Mereka kemudian mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad, yang pada akhirnya mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang yang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul August untuk ikut sholat berjamaah. Usai mengerjakan sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung. Kemudian satu persatu mereka melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai mengerjakan sholat. Abdul August yang jarang berkunjung ke pusat kota merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanannya. Abu Nawas lalu bertanya kepada Abdul, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul August dengan nada yang suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," Imbu Agus menjelaskan. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul August, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul August meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan telah ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal kan sebelah lapangan itu ada masjid yang sangat besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan kemarin?" ucap Abdul August. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia semakin bersemangat menemani Abdul August untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal makanan mereka telah habis. Kemudian mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba datang sekelompok kafilah masjid itu. Dari baju mereka yang kumal dan lusuh, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala kafilah ini menghampiri Abu Nawas dan Abdul August untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan mereka. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa khalifat itu. Tapi setelah kepala khalifah itu memaksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar ia meneteskan air mata karena merasa terharu. "Kenapa Tuhan memberikan makanan ini kepada kami? Padahal kan bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh," tanya Abdul August. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi ini justru sedang menambahnya,"
jelas ketua khalifah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Agus bingung. Ingatlah perkataanku wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah pun juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua khalifah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Agus penasaran. Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul. Lagi pula jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan, imbu ketua khalifah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Di saat senja telah tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari ini sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Agus kepada Abu Nawas. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Agus? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan, jelas Abdul yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasyikkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Agus. Kemudian ketika kita bertemu dengan musyafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Kemudian ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbu Abdul Agus menerangkan. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para khalifah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Agus menerangkan lagi. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya Abdul Agus dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu.
Keesokan harinya mereka pun berpisah untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Abdul August berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menemaninya dalam mencari keberadaan Tuhan. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.